I'll be chasing colors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Nah teman-teman, minggu kemarin kita sudah mempelajari teori kepribadian menurut Carl Jung dan Freud. Teori mereka terjadi perselisihan dan tolak belakang. Hari ini kita bakal lanjut ke teori kepribadian menurut Erikson. Sebelum lanjut ke materi ini, teman-teman wajib banget pena, buku, pensil, dan lain sebagainya itu ada di dekat kita. Harus siap belajar, harus semangat juga, jangan lupa ya. Jadi teman-teman, di slide sebelumnya sudah kita lihat bahwa kata Pak Erikson, ego kreatif itu adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas suatu masalah di tahap kehidupan. Nah, jadi ini teman-teman ada 3 teori dari Pak Erikson. Bisa kita lihat ya di belakang. Yang pertama itu adalah faktorisasi, yang kedua universalitas, yang ketiga adalah aktualisasi. Nah, teman-teman, biar kita mudah untuk mengingatnya kembali ketiga teori ini, kita pakai kata kunci saja ya. Jadi kata kuncinya itu adalah faktuana. Nah, pertama faktorisasi, fakta, kita garis bawahi dulu faktanya biar mudah mencari pengertian. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa fakta itu adalah sekumpulan metode, cara, dan lain sebagainya yang dapat dicocokkan atau diverifikasi dengan metode yang ada di lingkungan pada suatu peristiwa. Nah, hasilnya tentu dari interaksi individu atau seseorang dengan lingkungannya. Nah, contohnya nih teman-teman, bisa berorganisasi. Nah, dari berorganisasi ini kita bisa memperbaiki diri, bisa percaya diri, melatih kepemimpinan, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu adalah universalitas. Universalitas ini mirip dengan sea of reality, kata Pak Freud, ya. Nah, jadi sea of reality ini menggabungkan dengan sesuatu yang dianggap praktis atau konkret. Nah, yang ketiga nih teman-teman adalah aktualisasi. Aktualisasi ini metode baru yang digunakan seseorang atau individu untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan tertentu, tujuan bersama ya teman-teman. Nah, jadi di sini nih teman-teman, ego itu berpengaruh realitas masa kini, berpengaruh sangat ya. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi teman-teman, ego itu ada 3 bagian. Yang pertama ego identity, bisa kita lihat ya di belakang. Nah, ego identity ini merupakan gambaran diri kita terhadap lingkungan sosial. Nah, contoh, misal kita gotong royong, menjaga posisi dan saling tolong menolong. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu adalah body ego. Body ego itu terkait gambaran diri kita terkait dengan lingkungan fisik, dengan fisik kita ya. Nah, contoh kita sering insecure dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah ego ideal. Ego ideal itu terkait dengan konsep diri yang sempurna. Nah, konsep diri yang sempurna ini, misal kita sering baca novel. Nah, sering kita berimajinasi tuh kan. Misal, oh aku harus seperti ini, seandainya aku seperti itu. Nah, itu adalah konsep diri kita. Kemudian teman-teman, ada yang namanya ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional ini adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego dan realita. Contohnya itu adalah ibu dan anak. Mereka berkaitan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, itu adalah tahap perkembangan. Tahap perkembangan ini yang pertama itu di usia 1 tahun, yang ditandai dengan percaya dan tidak percaya. Bisa kita lihat ya, kenapa ditandai seperti itu nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Jadi ditandai dengan percaya dan tidak percaya itu di usia 1 tahun ini, anak mempercayai orang tuanya sepenuh hati. Nah, ketika dia ditinggal sendiri, ketika seorang anak ini ditinggal sendiri, pasti dia mencari dan melihat di mana orang tuanya. Dia takut dengan orang lain, dia tidak percaya, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah tahap kedua itu di usia 1-3 tahun, di mana ditandai dengan rasa malu dan otonomi.
usia ini itu adalah mandiri, harus mempunyai kemandirian dan menghilangkan rasa malu-malu. Usia 3-6 tahun ini tahap perkembangan yang ketiga. Tahap perkembangan ketiga ini anak ditandai dengan rasa bersalah dan inisiatif. Nah, jadi di usia ini tentu anak sudah mempunyai banyak kecakapan, ada beberapa kecakapan yang ia miliki. Nah, timbul dorongan untuk melakukan kegiatan tersebut, kecakapan tersebut. Tapi di sisi lain, karena kemampuan anak ini terbatas, jadi dia sehingga anak mengalami kegagalan dan mengalami rasa bersalah tersebut. Nah, tahap yang keempat itu adalah di usia 6-12 tahun dan ditandai dengan rasa percaya diri dan rendah diri. Nah, jadi teman-teman, di usia yang 6-12 tahun ini merupakan kelanjutan tahap perkembangan yang sebelumnya ya. Nah, jadi di tahap ini teman-teman, ketika anak itu melakukan kegiatan yang rajin, tekun dan lain sebagainya, dia akan merasa kepercayaan diri, akan timbul kepercayaan dirinya. Nah, sebaliknya ketika anak tidak rajin, konsep dirinya tidak terbentuk dan percaya diri itu tidak akan muncul, pasti anak itu tersebut mengalami rendah diri. Selanjutnya nih teman-teman, di usia 20-30 tahun, 30 tahun di usia dewasa awal. Nah, di usia ini teman-teman cenderung ditandai dengan kesepian dan berinteraksi. Kenapa seperti itu? Karena cenderung keintiman dan isolasi itu terjadi di usia ini. Kita sudah ada nama di masyarakat karena sudah dewasa kan. Nah, jadi kita sudah mengenal itu yang namanya cinta. Terus kita sudah memiliki rencana untuk menikah. Kemudian kalau kita tidak berinteraksi, tidak bisa berinteraksi, kita mengalami kesepian. Karena teman-teman yang sebaya dulu sudah longgar ikatannya, kedekatannya sudah longgar. Sudah ada yang menikah, sudah ada yang melanjutkan studi di luar negeri dan lain sebagainya. Selanjutnya nih teman-teman, di usia 30-65 tahun itu ditandai dengan keberlangsungannya generasi atau mandek. Nah, kenapa seperti itu? Ya, jadi nih teman-teman, ketika kita di usia seperti ini, kita sudah memikirkan untuk ke depan, untuk generasi-generasi berikutnya, apa yang harusnya kita wariskan, apa yang harusnya kita tinggalkan. Jadi kalau kita tidak bisa seperti itu, kita akan berhenti, stop di situ, harus mandek. Kita ditandai dengan tahap perkembangan yang mandek, tidak ada generasi, tidak ada penerus. Tahap perkembangan terakhir usia 65 tahun ke atas ditandai dengan orang yang sudah lansia, orang tua yang sudah lansia. Nah, jadi teman-teman, di usia seperti ini masih ada orang tua yang ingin mencapai atau harapan-harapannya, tapi dipatahkan oleh usia. Nah, karena usianya sudah mencukupi dan kenangan-kenangan sudah menjadi pribadi miliknya, jadi kemungkinan tidak bisa lagi. Nah, teman-teman, di usia ini juga orang-orang sudah mencapai integritas untuk mencapai kebijaksanaan biar lebih bijaksana karena sudah tua ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dari materi awal sampai materi akhir, intinya kata Pak Erikson, aku percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan itu membantu perkembangan menjadi positif. Nah, jadi terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman.